Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang case study analisis mengenai pengambilan keputusan strategis pada perusahaan multinasional dan global yaitu Starbucks dalam ekspansi pasar. Yang pertama adalah pilihan strategi Starbucks dalam ekspansi pasar. Starbucks sebagai perusahaan kopi global telah mengambil berbagai keputusan strategis untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri minuman berbasis kopi. Salah satu langkah strategis utama yang dilakukan Starbucks yaitu ekspansi ke pasar baru, termasuk masuk ke negara berkembang dan memperkuat kehadirannya di pasar yang sudah ada melalui diversifikasi produk dan inovasi layanan. Sebagai contohnya, Starbucks telah melakukan ekspansi agresif ke China, yang kini menjadi salah satu pasar terbesarnya di luar Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan dengan membuka ribuan gerai di berbagai kota besar dan kecil di China, serta menyesuaikan produknya dengan preferensi lokal seperti menghadirkan varian teh khas China. Dengan ekspansi ini, strategi market extension merger, di mana perusahaan memperluas cakupan geografisnya untuk menjangkau konsumen baru. Selain ekspansi fisik, Starbucks juga mengadopsi strategic alliances, misalnya dengan perusahaan teknologi dan layanan keuangan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan contohnya adalah kemitraan dengan Alibaba di China untuk layanan pemesanan dan pengiriman digital, yang menjadikan pelanggan untuk memesan kopi Starbucks melalui platform e-commerce. Yang kedua adalah teori yang digunakan dalam menganalisis keputusan strategis di Starbucks. Yang pertama ada dalam menganalisis keputusan ini, Starbucks menggunakan teori yang relevan, yaitu dari materi sesi 8, yaitu merger, equations, dan alliances, yaitu strategic motives for mergers and equations. Ada 3 motif utama yang digunakan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu extension, yaitu perluasan, consolidation, yaitu konsolidasi, dan capabilities, yaitu kapabilitas. Yang pertama ada extension, yaitu Starbucks memperluas jangkauan pasar globalnya, terutama di Asia dengan meningkatkan jumlah pelanggan dan memperbesar pendapatan. Yang kedua ada consolidation, yaitu dengan semakin banyak gerai di berbagai negara, Starbucks memperkuat posisinya di industri kopi global dan mengurangi persaingan lokal. Selanjutnya ada capabilities, yaitu Starbucks mengembangkan teknologi layanan digital seperti Starbucks Reward dan sistem pembayaran mobile untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan daya saing perusahaan. Kemudian ada teori lain yang mendukung keputusan Starbucks, yaitu Business Level Strategy dari Michael Porter yang dibahas dalam materi sesi 5, yaitu Starbucks menerapkan strategi diferensiasi di mana mereka menawarkan produk unik dan layanan premium dibandingkan pesaingnya, yaitu dengan strategi fokus yang menargetkan segmen customer-nya menggunakan kualitas dan pengalaman kopi eksklusif. Saya memilih teori ini karena memberikan pemikiran yang kuat untuk memahami bagaimana Starbucks menyesuaikan strategi ekspansinya dengan dinamika pasar, di mana keputusan yang sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan dan daya saing perusahaan di tingkat global. Kemudian yang ketiga, terdapat rekomendasi tambahan untuk strategi Starbucks di masa depan, yaitu menurut saya beberapa rekomendasi strategi yang dapat diambil Starbucks yaitu dengan meningkatkan inovasi berkelanjutan, yaitu pada materi sesi 7 dengan kombinasi sustaining innovation, yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan secara bertahap, serta disruptive innovation, yaitu mengembangkan model bisnis baru yang lebih fleksibel. Misalnya, Starbucks dapat meningkatkan teknologi self-ordering dengan AI, menghadirkan konsep drive-thru berbasis digital, atau memperluas produk berbasis plant-based untuk menarik pelanggan yang lebih sadar lingkungan. Yang kedua terdapat memperluas aliansi strategi Starbucks, yaitu memperkuat strategic alliances, terutama dalam bidang teknologi. Contohnya, strategi yang dipakai yaitu berkolaborasi dengan perusahaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman digital
pelanggan dengan bekerja sama dengan startup energi hijau untuk mencantumkan konsep gerai yang ramah lingkungan. Kemudian ada diversifikasi produk dan layanan Starbucks dengan adanya produk lokal di pasar tertentu untuk meningkatkan daya tarik customer-nya. Misalnya di pasar Asia, Starbucks bisa lebih banyak mengembangkan menu berbasis teh yang menggunakan bahan-bahan khas lokal negara tersebut. Kemudian penguatan sustainability dan environmental social governance, yaitu mengingatkan tren yang berkelanjutan di perhatian untuk pasar global, yaitu dengan menonjolkan praktik sustainability dalam rantai pasokannya termasuk pengurangan limbah plastik dan perkembangan bahan baku kopi yang lebih ramah lingkungan. Kesimpulan yang bisa saya pakai yaitu Starbucks menggunakan keputusan strategi untuk ekspansi ke pasar baru dengan langkah yang berdasarkan pada teori strategic motives for measure and actions, business level strategy, dan innovation strategy. Dengan terus berinovasi, membangun aliansi strategis, dan memperkuat aspek berkelanjutan, Starbucks dapat mempertahankan dominasinya sebagai pemimpin global di industri kopi, serta menghadapi tantangan pasar yang semakin dinamis. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.